Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembahasan tentang dependency parsing. Sekarang kita di pertemuan ini adalah bahasan yang keempat, di mana topiknya adalah dependency tripping. Kita masih menggunakan materi, yang utamanya saya ambilkan dari Speech and Language Processing yang di bab 15. Ya, jadi di bab 15 itu ini adalah outline untuk di bab 15 di buku Speech and Language Processing tersebut. Kita sudah membahas untuk yang pertama introduction, kemudian dependency relations dan dependency formalism. Jadi kita sudah membahas ada di 3 video sebelumnya. Nah, sekarang kita adalah dependency tripping. Ya, jadi dependency tripping yaitu maksudnya itu adalah database ya, database atau dataset ya, atau daftar pohon-pohon ya, daftar pohon-pohon, daftar constituency tree atau dependency tree. Jadi sebagaimana di constituency based method ya, di mana dengan constituency based tersebut ada tree bank yang tree bank itu mempunyai peran yang penting dalam pengembangan ya, atau dalam pembangunan ya, maksudnya adalah untuk data training ya, kemudian juga untuk data evaluasi, atau artinya training dan testing untuk membangun pohon, artinya sebagai sebagai parsernya ya. Jadi kalau ada kalimat yang baru, misalkan kita ingin membangun pohonnya, baik untuk konstituensi yang struktur konstituensi menggunakan tree bank konstituensi. Demikian juga untuk kalau kita untuk parser dependency, artinya kita akan membangun pohon dependency, kita menggunakan dependency tree bank sebagai untuk development dan evaluation, jadi untuk training dan untuk testing parser tersebut. Ya, dependency tree bank ini dibuat ya, dependency tree bank ini dibangun menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana sudah ada di bab sebelumnya, yaitu bab 12. Kita sekarang adalah bab 15 ya. Di bab 15 itu adalah yang konstituensi, di mana waktu membangunnya ya, kita bisa menggunakan cara dengan manusia sebagai annotatornya secara langsung. Jadi secara manual dibuat pohon-pohonnya ya. Ya, jadi dibuat secara manual struktur dependensinya untuk sebuah korpus. Jadi ada banyak kalimat di dalam korpus. Nah, masing-masing kalimat itu dibuat pohonnya ya. Atau di samping manual juga bisa secara otomatis ya, artinya menggunakan parser yang sudah ada, kemudian dibuat itu sebagai proses pembangunan yang awal, kemudian oleh annotator manusia itu diperbaiki lagi ya, kemudian diperbaiki lagi ya. Selanjutnya, atau kita juga bisa untuk dependency tree bank ini ya, pohon-pohon dependency structure ini
diterjemahkan ya, ditranslate dari tree bank konstituen yang sudah ada. Jadi ada pohon-pohon konstituen ya, yang strukturnya konstituen, kemudian diubah ya, ditranslate menjadi dependensi, pohon-pohon dependensi, karena memang sudah ada beberapa tree bank konstituen yang sudah ada terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk dependency tree bank ya, untuk menganotasi dependency tree bank yang bahasanya itu kaya, morfologis secara morfologis ya, itu biasanya dianotasikan secara langsung, dibuat secara langsung oleh manusia ya. Misalkan di sini ada beberapa bahasa, ada Czech, Hindi, Finnish ya, yang salah satu proyek dependency tree bank yang terkenal ini adalah disebut dengan, ini adalah Prague dependency tree bank. Ini untuk yang Praha ini untuk bahasa Czech. Kemudian untuk dependency tree bank bahasa Inggris ini banyak yang diekstrak ya, banyak yang diekstrak korpusnya dari korpus berita Wall Street Journal, yang itu dipakai juga untuk Pentry bank ya. Pentry bank ini adalah menggunakan Wall Street Journal untuk bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang lebih baru, itu adalah proyek untuk dependency tree bank, yaitu Ontonodes, yang di sini korpusnya ada lebih beragam ya. Ada pembicaraan telepon, ada weblog, ada newsgroup, ada broadcast, talk show, dan bahasanya ada Inggris, Cina, dan Arab. Nah, ini bagaimana menerjemahkan atau mengubah dari struktur konstituen ke struktur dependensi. Tadi udah kita bahas ya, bahwa salah satu cara untuk menghasilkan dependency tree bank itu adalah dari konstituensi tree bank ya. Jadi artinya setiap pohon yang berstruktur konstituen itu diubah strukturnya menjadi struktur dependensi ya. Yang di sini ada dua subtas ya, ada prosesnya, ada dua. Yang intinya ada dua di sini. Pertama adalah mengidentifikasikan relasi head dependent, kemudian mengidentifikasi relasi dependensi yang sesuai untuk relasi yang untuk yang subtas pertama. Ya, saya kira akan kita lihat lebih jelasnya menggunakan contoh seperti ini. Ini contoh ini diambilkan dari buku ini ya, di mana kita mempunyai awalnya itu adalah yang gambar satu ini, yaitu yang struktur frase atau struktur konstituen, di mana struktur ini dari Pentry bank. Jadi Pentry bank ini awalnya adalah, atau Pentry bank ini adalah struktur frase ya, struktur frase yang tadi sudah disebutkan dengan korpusnya adalah Wall Street Journal.
artikel berita. Nah, kemudian diubah menjadi dependency tree seperti ini. Ya. Sebelum kita melihat secara lebih detail, nanti akan kita lihat juga sebagai informasi tambahan bagaimana ada variasi, ya, ada variasi perbedaan pembuatan dependensi. Nah, kita ambil saja dari buku Speech and Language Processing, ini akan lebih jelas ya saya kira. Ini gambarannya, yaitu di sini. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini adalah yang struktur frase, di sini adalah struktur yang frase di sini ya. Ini struktur frase, kemudian diubah menjadi di sini dependency di sini. Nah, ini adalah dengan prosesnya adalah menggunakan proses ini masih frase, kemudian dependency di sini. Kita lihat ya, di sini adalah struktur frase ya. Yang ini adalah aslinya dari kita diambil dari Penn-Treebank. Kita lihat ini ada frase-frase, yaitu misalkan di sini adalah untuk rangkaian kata-kata ini adalah frase non-executive director. Ini adalah frase, ini adalah non-phrase ya. Kemudian ada juga the board, di sini adalah non-phrase juga, misalkan. Kemudian ini adalah November 29, ini adalah non-phrase yang waktu ya. Kemudian kita lihat ya, misalkan di sini saya beri warna yang lain. Ini ada as a non-executive director ya. Di mana as itu sendiri adalah preposisi, kemudian antara dua ini ya. Ini adalah PP, prepositional phrase ya. Ini adalah lebih detailnya lagi. Kemudian dari yang 4 ini ada verb, kemudian non-phrase, ini ada prepositional phrase, kemudian non-phrase, ini yaitu kata-katanya itu adalah join the board non-executive November 29, ini adalah VP dan seterusnya. Kemudian ini ada VP dan yaitu yang will dan diikuti dengan VP. Nah, kemudian dari situ ya langkahnya itu adalah ditentukan headnya. Ya, jadi seperti misalkan kita lihat ya. Kita lihat di sini a non-executive director. Ini headnya mana? Oh, ini misalkan headnya adalah director. Kemudian yang ini, yang tadi yang ini ya, as a non-executive director. Ya, yaitu yang PP ini. Nah, di sini headnya adalah director. Nah, kemudian ada lagi di sini the board. Ya, ini adalah NP dan ini adalah headnya adalah board dan seterusnya. Sehingga di sini setiap frase ya, setiap frase itu ditentukan ini headnya apa, headnya apa, headnya apa, ini headnya apa, headnya apa, kemudian ini juga headnya apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari situ akan diubah menjadi dependency frase seperti ini dengan
relatif mudah ya. Jadi dibuat yang akhirnya adalah dibuat yang seperti ini. Ini akan kelihatan ya bahwa akan mudah kita lihat ya. Yang salah satu yang perlu diperhatikan adalah kalau yang bagian yang paling atas di sini ini ada NP dan VP. Nah ini kemudian ini adalah di sini adalah yang verb-nya. Oleh karena itu di sini adalah paling atas join, kemudian di sini adalah can, kemudian will, board, director, dan seterusnya. Ya saya kira seperti itu cukup jelas. Ya sebagai informasi tambahan yang perlu diperhatikan di sini adalah terlepas dari di luar dari proses tersebut, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada varian-varian bagaimana pembuatan atau bagaimana penentuan dependency parser, yaitu khususnya adalah yang di sini. Ya, saya ingin memperlihatkan yang di sini, ya, bahwa kalau menurut di buku ini, ya di sini adalah buku Speech and Language Processing di bab 15 ini adalah seperti ini. Artinya di sini head-nya adalah director ya. Tapi kalau menurut di versi yang lain ya, versi yang lain di sini head-nya itu adalah S ya. Versi yang lain ini di sini adalah versi dari buku yang ini ya, buku converting ini. Oke, tapi saya kira itu sebagai informasi tambahan saja. Yang penting adalah bagaimana tadi translate dari struktur frase ke struktur dependensi. Ya. Ada kelemahan kalau kita mentranslate ya. Jadi kalau kita membangun dependensi tree bank, membangun pohon dependensi, struktur dependensi dari konstituensi itu ada kelemahannya ya. Yang kelemahannya itu adalah yang utamanya itu adalah keterbatasan bahwa dependensinya itu dari konstituensi aslinya ya. Jadi informasinya itu terbatas hanya yang ada dari yang aslinya saja ya. Seperti misalkan di sini gagal mengintegrasikan informasi-informasi morfologis kalau misalkan diperlukan. Ya, kalau kita mengambil aslinya dari struktur frase ya, pohon struktur frase. Kemudian juga ketidakmampuan atau tidak mudah untuk menyatakan struktur yang non projektif ya. Jadi sudah kita bahas di video sebelumnya ya, non projektif ini, di mana untuk bahasa-bahasa utamanya, bahasa-bahasa yang fleksibel ya, seperti chess dan lain-lain, termasuk bahasa Inggris sebenarnya juga ada non projektif meskipun relatif sedikit. Jadi kalau ada non projektif, struktur non projektif itu tidak mudah untuk ditampilkan. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya struktur internal pada non phrase ya. Ya, jadi dengan adanya alasan-alasan tersebut, adanya kekurangan-kekurangan tersebut, kekurangan-kekurangan kalau kita menghasilkan pohon dependensi dengan mentranslate dari pohon konstituensi yang sudah ada, dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, maka untuk yang bahasa-bahasa selain Inggris, banyak yang dependensi tree bank-nya itu dibuat secara langsung ya. Jadi dibangun secara langsung
dianotasi secara manual ya. Jadi tidak menggunakan translate ini, jadi secara manual langsung. Nah, ini contoh untuk Tribank untuk bahasa Indonesia ya. Ini adalah di universal dependency. Ya, di sini kita lihat ini salah satu contoh pohonnya. Ada banyak pohonnya, ini salah satu contoh pohonnya. Kita lihat ini adalah kalimatnya ya, kalimat bahasa Indonesianya. Di mana kalimat bahasa Indonesia itu ada bahasa Inggrisnya adalah yang ini. Bahasa Indonesianya, para konservasionis menyambut baik pengumuman itu. Nah, ini kita lihat ya, utamanya untuk yang dependensi itu adalah kita lihat untuk pohon dependensinya adalah ini. Dimana di sini adalah nomor-nomor ini adalah urutan katanya, termasuk di sini ada titik, ini yang nomor 8. Ini adalah nomor-nomornya. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita gambarkan ya, kita bisa lihat adalah seperti ini ya. Jadi seperti misalkan di sini root ya. Root ini adalah untuk yang nomor 3, ini root ya. Untuk yang kata nomor 3 yaitu menyambut. Kemudian kita lihat bahwa untuk kata konservasionis ini head-nya adalah yang kata nomor 3. Jadi ini adalah seperti ini dengan fungsi relasi gramatikalnya adalah and subject, yaitu nominal subject ya. Kemudian untuk yang kata yang nomor 1 yaitu para ya, kata yang nomor 1 ini para, ini head-nya itu adalah yang kata nomor 2 yaitu konservasionis yang seperti ini. Kemudian ini adalah fungsi relasinya. Dan seterusnya yang untuk 4 misalkan ini adalah dari 3. Yang 4 ini dari 3 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada juga ya yang membangun Tribank yang merupakan hybrid ya, yang merupakan hybrid. Hybrid ya, campuran dari dependensi dan frase dijadikan satu pohon. Ini salah satunya yang cukup dikenal itu adalah yang digunakan untuk bahasa Arab yang tradisional ya, bahasa Arab yang klasik ya. Bahasa Arab yang klasik misalkan di sini untuk di Al-Qur'an ya, untuk di Al-Qur'an di sini di pembangunan dependensi Tribank, yang dependensi ini sebenarnya ada frase-frasenya dicantumkan atau digambarkan juga. Ya, jadi di grammar Arab secara tradisional yang disebut dengan i'rab. I'rab ini adalah sebenarnya adalah dependensi Tribank atau dependensi, struktur dependensi yang mengandung frase ya. Karena secara tradisional ya di tata bahasa Arab itu mendeskripsikan juga relasi antar frase. Jadi diperlukan juga frasenya. Sehingga untuk dependensi grafnya, struktur dependensinya juga mengandung note-note yang note-nya itu bukan hanya kata tapi juga ada frasenya. Nah, oleh karena itu di sini di project ini yang untuk Al-Qur'an ini ya, ini adalah hybrid antara dependensi frase dan dependensi dan frase ya. Jadi hybrid antara dependensi dan frase. Strukturnya hybrid tersebut. Ini contohnya. Ini frasenya ya. Jadi frasenya itu dinyatakan dengan garis mendatar yang biru ini.
garis mendatar yang biru ini adalah frasenya. Ini adalah frase. Ini adalah yang frasenya. Jadi diperlihatkan frasenya. Di samping juga yang utamanya adalah dependensi, yang garis-garis ada panahnya. Ya, saya kira seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi untuk bahasan berikutnya.